Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel SGD, Lintas Hobi Lintas Generasi. Jadi mau update video yang sebelumnya. Udah ada remote, udah ada kit baru 110 si HBR ya, Bronco. Nah ini mau update aja si part-part yang digunain dan upgrade si RC-nya. Dan yang pertama apa dulu? Semoga menginspirasi yang lain atau mungkin sebagian besar udah pakai ini ya. Jadi buat remote-nya dulu saya pakai stiker tambahan di sini ya. Nih, buat radio link RC6GS V3. Terus ininya saya ganti. Ya. Nih di sini saya ganti. Ini saya kasih tambahan. Jadi kalau bisa buat satu tangan atau one hand itu ya bisa pakai ini, enak. Bahannya juga oke banget, jadi nambah kegantengan si remote-nya. Ada logonya Radiolink, ini udah part upgrade-nya. Terus saya kasih tambahan ini buat dudukan handphone karena biasa bikin video-video. Dan untuk lainnya kayaknya sama ini lanyard ya, ini saya pesan custom ya, gambar cepot. Dan yang paling saya suka di sini, dan saya baru tahu ternyata si dudukan baterainya itu bisa dibuka. Yang tadinya harus isi beberapa baterai, nah ini pakai konektor saja, CST kalau salah ya, sorry kalau salah. Ini konektor ini saya beli sengaja jadi beberapa, dan ada juga yang bawaan MN128. Jadi kita nggak perlu beli baterai lagi, tinggal pakai baterai cas ini. Oke, buat remote-nya itu aja. Terus buat si chargernya saya pakai ini SkyRC S65. Nah, kenapa pakai ini? Karena dia bisa banyak settingan. Terus dia tuh ada beberapa mode, bisa ngisi balance, bisa storage, discharge, fast charging. Itu kenapa saya beli. Ini harganya juga lumayan ya. Kenapa? Biar si baterainya awet. Contohnya kenapa ya saya beli ini sebelum kita ke RC-nya. Pertama, kenapa saya beli 3? Ini saya sebenarnya karena belum tahu ya awalnya. Jadi saya beli 3 yang ukuran 2200 mAh 40C 3S ya, karena udah pakai 1060 11,1 volt. Nah, saya beli 3 karena tracknya itu yang biasa saya pakai panjang, jadi trailing panjang. Bisa 2, kadang saya 3 kepakai. Tapi setelah browsing kemungkinan nanti saya mau nyari yang 5200 atau 5400 ya, atau di 4000-an juga nggak masalah sih, 2 biji gitu, jadi nggak terlalu banyak bawa baterai, jadi cukup yang gede aja itu. Nah, kenapa tadi butuh si charger ini? Karena biasanya nih, misalnya kita main kan, saya pindah-pindah tempat ya, jadi dari mabar di mana, tipikal tracknya kan beda-beda. Salah satunya kayak gini. Itu waktu saya di Cikole Bandung. Terus ada lagi yang seperti ini. Itu yang di Balikpapan. Dan ada lagi yang seperti ini. Itu di daerah Bandung juga, Narogong kalau salah. Narogong. Saya lupa nama daerahnya.
daerah ke Cileunyi di sana lah. Nah itu beda-beda kontur, beda-beda panjang treknya. Jadi di saat kita ngisi banyak, ternyata wah treknya ternyata pendek nih, satu aja cukup. Nah yang dua ini kan isi full. Nah kalau nggak dipakai lama, nanti lama-lama kan gembung nih. Sayang, baterai kan mahal juga ya. Jadi saya beli sengaja ini biar agak mahal, tapi begitu saya pakai beres main pulang entah besoknya, nah saya semuanya simpan di kondisi storage. Nah kondisi storage itu misalnya kita ini kepake habis sisa 4%. Nah kondisi storage itu di atas 30, kalau salah di atas 30%, dia standby di situ. Nah misalnya yang ini yang dua ini ternyata udah nggak kepake sama sekali nih, kan kondisinya 100% nih. Nah kalau disimpan lama itu nanti cepat gembung. Nah makanya di setting lagi di storage, nanti keisinya dia turun. Jadi dari 100 itu turun sampai kisaran kalau nggak salah 30%-an, 30 sekian lah. Nah ini jadi si baterainya awet. Makanya sengaja saya beli ini. Dan ini bisa dipakai nggak cuma di RC ya, di baterai-baterai lain yang memang ada seperti ini, karena dia bisa sampai 4S, terus bisa ngecek segala macam ya, kondisi si baterainya ini masih bagus atau enggak per selnya. Jadi per selnya itu dia bisa baca. Itu aja buat si baterainya. Jadi sharing-sharing kenapa saya butuh baterai banyak, dan karena belum tahu jadi saya pakai yang 2200 dulu. Oke, selanjutnya langsung ke RC-nya. Oke, sekarang lanjut ke RC-nya. Jadi sengaja saya beli body second dan saya repaint, dan ini hasil setelah beberapa kali main. Sebelumnya nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada lampu ini, nggak ada ini. Di belakang juga nggak ada cover untuk ban cadangan, ban serep. Jadi ya sengaja kenapa saya beli, karena saya baru main, udah otomatis pasti guling-guling ya, karena saya belum ngerti tentang negatif, tentang kemiringan dan lain-lain. Makanya saya cari body Lexan. Tapi kalau udah sering main, pasti pengen juga body hard body yang kayak MS128 gitu ya. Untuk keseluruhan ini masih komplit ya, nggak ada yang hilang, nggak ada yang patah. Padahal udah berapa kali keguling-guling, karena memang bodinya cukup bagus. Terus ada apa aja di sini? Tambahannya ini saya kasih LED bar, terus ini saya kasih lampu buat kayak ini ya, lampu-lampu kayak penanda gitu lah, bukan buat ambulan ya, kayak penanda gitu. Terus kasih strap, ini warna oranye, bisa beberapa mode juga. Nah ini strap ini buat kalau misalnya narik orang yang nggak ada windnya, bisa pakai ini, atau di saat kemiringan juga bisa pakai ini, kemiringannya biar nggak kebalik. Terus ada beberapa stiker, ini stiker SDD, ini terima kasih mobilan bapak-bapak, saya dapat stikernya juga. Terus Scavenger ada juga di samping, dan beberapa stiker lah standar ya. Nih, bukannya seperti ini. Di belakang saya sengaja ini custom, jadi saya beli dulu yang udah jadi, terus ininya saya ganti custom pakai sablonannya yang SGD ya. Nah untuk bodinya seperti ini, lihat udah banyak cacat, pastinya karena buat main ya. Jadi kalau body itu aja. Nah yang banyak di sini ini dia si kitnya. Oke, ini dalamannya banyak banget. Pertama saya upgrade antena. Sebenarnya nggak ada antenanya, kasih antena. Terus untuk win, tadinya saya pakai win ini double motor, tapi ternyata buat 110 dengan berat segini nggak kuat dia.
Jadi daripada nanti rusak, saya biarin standby aja buat backup. Nah ini untuk konektornya ya, di sini. Nah bisa dilihat ya. Jadi ini konektor buat si winnya. Jadi saya sengaja biarin standby di situ kalau ternyata si servonya masalah. Oke, terus ada apa lagi? Ini saya ganti untuk belok-belok pakai Sonic 30 kilo Pro, 30 kilo, 30 kg Pro. Terus karena murah meriah infonya dan bandel. Terus ini buat apa? Ini buat win ke depan. Jadi dari sini saya bikin jalur dari sini sampai ke depan. Nah nanti buat ngewin. Kenapa pakai ini? Karena tadi kalau yang bagus itu mahal ya, sampai jutaan. Jadi mendingan saya beli servo aja, terus beli drumnya buat jalur si talinya ini. Oke, selanjutnya di belakang sama. Jadi di belakang ini ada winnya juga buat kita derek di belakang. Misalnya kita tarik mundur atau kita derek orang lain. Terus shockbreaker ada juga sebentar sebelum shockbreaker yang udah pasti ini receiver saya ganti dengan R7GF karena ya sudah pasti si receiver bawaannya nggak bisa karena dia pakai radio link. Terus ini sound, jadi nanti ada sound engine-nya, bisa kita coba nyalain ya. Ada sound engine-nya, itu saya kasih baterai terpisah. Jadi ini baterai bawaannya MN128. Kenapa pakai baterai terpisah? Biar tidak mengganggu konsumsi baterai di sini. Karena dia di sini kan ada 1 speed, 2 speed, belum nanti ditambah servo buat ngewin dan lain-lain, itu makan banyak baterai, makanya saya kasih terpisah. Terus apalagi ban. Nah ban saya nggak tahu nih, ini bikin celong, saya beli second di kawan. Terima kasih Mbak Ade karena selalu ngasih arahan yang terbaik. Jadi saya ngasih info-info ke beliau, jadi bisa menyesuaikan budget rekomendasinya. Kalau bisa lebih ya kita pakai yang maksimal, kalau budgetnya minim atau pas-pasan ya kita ya seadanya tapi bagus gitu. Terus apalagi lampu depan nih, lampu depan sama bumper ya. Belakang saya masih belum nemu konverter ininya. Jadi sebenarnya belakangnya ini sudah ada beli satu set depan belakang metal, cuman si konverter ini saya belum nemu lagi dan saya belum hunting lagi. Nanti saya coba hunting lagi sama shockbreaker. Shockbreaker seingat saya sih ini ganti juga. Ini bawaan seingat saya. Karena udah agak lama, saya udah pakai berapa kali jadi agak lupa. Nah ini seingat saya sih shockbreakernya bawaan udah bagus, cuman dikasih olinya lagi ya, oil shock. Dan mau saya info, jadi begitu saya beli ini saya ganti karena saya beli body bawaan dan ininya dapet, ternyata saya ganti. Terus saya bongkar ini, jadi setelah ada dibongkar ya seperti yang saya prediksi, di dalamnya itu nggak ada grease ya atau gemuknya itu, ada pun kayaknya sedikit banget. Nah itu alangkah lebih baik di grease ulang. Jadi saya grease ulang ini semua sama senior saya Mbak Ade ya. Jadi ininya masih pakai brushed, saya sengaja. Terus opel dan lain-lain sengaja saya buat original
Saya pengen tahu performanya sampai mana, saya pengen sepatahnya, baru nanti saya upgrade. Jadi kalau ban kenapa saya ganti, karena menyesuaikan kontur si trek ya. Kalau kita lagi main di lumpur, main di tanah, main di pasir, main di batu, di sungai yang berair, nah ini beda-beda. Jadi nanti menyesuaikan. Jadi saya memang beli beberapa ban ya. Itu. Jadi selain main RC itu, selain happy kita ngoprek, bisa main, ketemu silaturahmi sama teman-teman baru, kita juga olahraga juga ya, karena lumayan itu kalau kita lagi trailing bareng, jalan-jalan, kadang kondisi hujan, kondisi panas, laju aja terus, jalan terus, nggak lihat kondisi ya, cuaca. Karena kenapa? Karena semua ini udah di WP atau waterproof nih. Ini udah di waterproof, si receivernya di waterproof, soundnya di waterproof. Nah, ini semua udah di waterproof. Jadi buat main-main aman, bahkan ya semi-semi nggak terlalu tenggelam ya, aman juga. Di depan ada tambahan lampu, ini aksesorisnya, dan udah kayaknya itu aja buat sharing sekarang. Paling kita nyobain buat si tes ini ya, tes nyalanya kita cobain. Nanti kita coba win, kita coba sound, kita coba win depan. Oh sama satu lagi di bawah, bagian bawah. Ini kenapa dari tadi bisa goyang-goyang? Nah ini saya pakai ini, jadi beli kayak dudukannya gitu ya, buat di bengkel-bengkel. Oh sama satu lagi, jadi kalau kita beli radio link, dia tuh dikasih konektor seperti ini. Ini tujuannya buat apa? Jadi di remote-nya ini, nih, nah ini kan untuk si tanda baterai di remote-nya. Nah dengan adanya ini, nah si baterai di mobilnya juga ke monitor. Jadi kalau kita lihat, wah udah dikit lagi nih, berarti kita harus siap-siap. Itu tergantung berapa volt ya si baterainya itu. Oke. Dan satu lagi di bagian bawah saya lupa ngasih tahu. Nih, ada ini ya. Jadi ini si protect buat proteknya gardan atau guardnya. Nah dia kalau misalnya kebentur-bentur kan di bawah lumayan nih, dengan adanya plat ini. Kalau ininya misalnya masih plastik ya kehalang, walaupun sudah besi dia nggak baret-baret. Dan satu lagi tambahan, sengaja si Bronco ini kan tinggi ya si bodinya. Jadi saya si hexnya ini kasih tambahan, yang tadinya cuma 5 mili saya kasih di 12, jadi bannya agak keluar, jadi nggak gampang ngebalik ya. Itu aja. Siap, sekarang kita coba nyalain. Oke, setelah kita pasang kabel, kita coba nyalain dan biasain, dipastikan ini kan buat untuk si windnya ya, wind depan belakang. Nah pastikan ini dalam kondisi 0. Jadi ini tarik, ini ulur, ini tarik, ini sama, ini ulur, ini tarik belakang. Nah pastikan di posisi tengah dulu, baru kita nyalakan. Nah jadi kondisinya kalau ini udah nyala, kita on ini. Ini waktu digas itu otomatis si sound engine-nya nyala. Nah, untuk sound engine ada beberapa mode ya, sama kayak yang sound engine kecil. Kalau ini kan double ya, kanan kiri ada. Yang kecil buat MN itu sama ya, ada sound engine-nya juga, tapi dia cuman sebelah ya, lebih kecil. Nah dia ada beberapa mode, jadi ada mobil sedan, ada mobil truk, mobil diesel dan lain-lain. Terus ada juga klakson.
di sini klaksonnya. Kalau ini saya setting sirine. Nah, itu buat sirinenya. Jadi ada juga settingan untuk klakson doang juga ada. Terus kita coba si ini ya, winnya. Nah, ini win belakang. Jadi ini win depan, ini win belakang. Kita coba win belakang dulu. Oh. Dan si ininya harus sambil ditarik. Kalau nggak nanti ngegulung. Nah, kita ke arah depan. Nah, jadi bisa tarik. Ya, kalau ini, nah putarannya sebaliknya. Oke. Oke ya. Itu sudah, sekarang coba yang depan. Nah, ini kebetulan lagi kusut nih. Jadi yang depan saya coba rapihkan. Jadi setiap main itu dicek lagi winnya. Kadang pasti mungkin ada kayak gini, kegulung, nggak rapi. Nah itu biar awet ya, kita cek setiap udah main, kita bongkar, cek. Terus ini saya biasa kalau udah main itu disemprot aja. Nah kayak gini nih, ini kan melilit ya, kusut. Jadi ini nanti saya perbaiki. Jadi setiap main biasakan seperti itu. Dan ini buat tombol off-nya. Ini yang ini seingat saya masih bawaan karena dia udah support untuk 3S, jadi nggak saya ganti. Cuman yang MN18 itu memang saya ganti jadi 1060, jadi biar bisa support ke 3S juga. Oke, terus apalagi ya, kalau yang mau nanya-nanya silakan. Ini modul-modul untuk win depan, untuk lampu itu ada modulnya lagi sendiri, jadi biar langsung connect ke sini. Ada juga yang pakai realistic light. Jadi perlu modul tambahan di sini satu, jadi bisa cover semua, nggak perlu satu-satu ceceran gitu ya. Kita lebih rapi lagi. Oke. Nah, ini sedikit tampilan depannya. Ini untuk si winnya ini ya, jadi nggak kegesek sama bumper. Pasti teman ini aksesoris depan untuk kalau misalnya mau diderek orang lain, disantolin ke sini. Ini ada lampu, ini lampu senja aja sih, redup netral ini. Dan itu aja buat video sekarang ini. Kalau ada yang mau tanya-tanya terkait RC, boleh kita sharing bareng. Karena saya baru mulai, jadi mungkin ada masukan-masukan lain, misalnya tentang win belakang, misalnya pakai apa, atau dimodif seperti apa, itu boleh juga. Terus oh ini depan lupa, ini kasih pemberat ya, sengaja saya buat itu. Saya pingin si bodinya agak makan ke bawah, si framenya ya, si sasisnya ini, biar nggak terlalu limbung. Kalau limbung itu gampang terbalik, jadi main juga kurang enak. Makanya saya kasih pemberat di depan. Dan ini masih saya cari settingannya, apakah udah cukup apa terlalu berat. Nanti saya coba cek lagi. Itu aja dulu, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Ingat, tetap produktif, jangan jaga kesehatan, karena di sini lagi hujan-hujan lagi. Saya udah ke Bekasi lagi, ke Bekasi, ke IKN lagi, dan kemarin sempat main beberapa tempat. Nanti saya bikinin videonya juga buat mabar dengan tim-tim lain, banyak sekali. Dan
tonton terus channel ini setiap Sabtu jam 10 ya atau jam 9. Saya udah lama nggak bikin video kemarin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.